taubat. Maka setiap malam kita bertobat kepada Allah dari dosa awal malam dan dosa siang. Maka kalian sholat malamlah. Adzan awal jam 4 bangun. Minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa kalian kepada Allah. Maka Allah tidak membeberkan. Allah yasturuk. Allah la yufaddih min dunubina. Famata idan ba'dun nas hasal ala adamus satr. Kapan manusia dijadikan oleh Allah tidak ditutupi? Kapan? Fi maudhi'ain. Awalan huwa yufaddih binafsihi. Pertama dia membuka aibnya. Wa hada yusama bi al-mujahirun. Kama ja'a fil hadis, kullu ibnu adam mu'afa illa al-mujahirun. Semua Bani Adam diampuni dosa-dosanya kecuali mereka orang-orang yang menjaharkan. Maka ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Haula alladhi yaf'aluna dzunubil barihah faqala ana fa'altu kada wa kada. Maka orang-orang yang menjaharkan dosanya di pagi hari, di malam hari, dia melaksanakan dosa dan Allah tutupi dosanya, kemudian dia mengatakan, aku telah berbuat dosaku. Aku telah melaksanakan malam hari tadi demikian dan demikian. Padahal Allah ampuni, padahal Allah tutupi dosanya. Hada nau'al awal. Man alladhi yufaddih nafsahu. Idan Allah fadahahu. Idan khalas. Fulan sami'a ala anna fa'ala kada wa kada. Idan khalas. Nas ya'rifunahu. Hadal awal. Wa amru thani madha? Huwa yufaddih akhahu. Dia membuat status-status di WhatsApp-nya, status-status di Facebook-nya untuk mencela orang-orang selain dia. Sehingga dia dengan ucapan-ucapannya membuat fitnah, suatu hari akan dijatuhkan oleh Allah dari dosa-dosanya, membeberkan dari apa yang ada pada saudaranya digibahi. Apalagi di media sosial ya ibadallah, berapa orang nanti akan melihat berapa keburukan dan semuanya atas praduga, prasangka yang tidak jelas. Maka ini semuanya akan kembali kepada dia. Suatu hari Allah beberkan keburukan dia seperti di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, man tatabba'a auratun nas tatabba Allah aurata akhih walau ala qa'ri baitih. Barang siapa yang mencari-cari keburukan saudaranya, keburukan saudaranya bersifat umum apa saja, maka ditulis di status, di Facebook, di WhatsApp, disebutkan di Telegram, dikirim kepada saudara-saudaranya. Ini jika benar, maka dia masuk kepada ghibah. Jika hanya prasangka dan praduga, masuk kepada dusta. Maka kata Nabi, orang ini kelak karena perbuatannya kepada saudaranya membeberkan perkara-perkara yang buruk, faddahahullah hatta ala qa'ri baitih. Allah bongkar apa yang diperbuat dengan istrinya di kamarnya yang anak-anaknya tidak tahu, itu orang-orang di luar sana akan tahu semua. Kenapa? Karena dia memburuk-burukan saudaranya. Dan inilah yang kita dapati dari fitnah Luqman. Luqman itu mencari-cari orang untuk menjatuhkan ustadz-ustadz yang tidak sejalannya. Maka dia mendatangi suatu pondok, ingin dijatuhkan. Pondok tersebut siapa mudirnya, karena tidak mengikuti dari jalannya, maka cari keburukannya. Maka dicari, diambil santri-santri yang terdekatnya, apa yang dia katakan dengan ini, apa yang dia katakan dengan ini. Oh, hada rajul yamsi ala dakwah al-hajuri. Oh, ternyata orang ini berjalan di atas jalan hajuri. Akhirnya diproklamirkan, dijauhi oleh murid-murid satu pondok dan dijauhi oleh ustadz-ustadz yang lain. Semuanya harus mengikuti ucapan Luqman untuk menjauhi orang ini. Sekarang dia dijauhi dari khobar-khobar yang ada, semua keburukan dia dibongkar. Mulai keburukan bagaimana dakwahnya dia, mulai keburukan bagaimana dia dengan muamalah dengan istri-istrinya dan sebagainya, semua dibongkar. Itulah hada huwal an fi maudhi'ain.
kaifa Allah yaftah as-sitar baina bani Adam wa hum lahum dunub. Awalan huwa yufaddih nafsahu kama fil hadis al-mujahirun. Wa amru tsani huwa yufdihun nas. Faidan al-jaza min jinsil amal. Man tatabba'a auratan nas, barang siapa yang mencari-cari aibnya manusia, menanya-nanyakan aibnya manusia dan dijadikan dalil oleh dia untuk menonaktifkan ustad yang tidak diinginkan, maka Allah yatabba auratahu hatta fi qa'ri baitih. Sampai apa yang terjadi di kamarnya Allah berikan kepada orang lain, bahwa dia dengan istrinya bla bla bla, dia dengan anaknya di rumahnya bla bla bla, hubungan dia dengan istrinya tidak harmonis bla bla bla. Dari mana tahu? Allah yang maha tahu, Allah bukakan. Maka awas, hati-hati, jangan berani-berani mencari-cari keburukan manusia, apalagi hanya sak, don, dan perasaan, maka tidak boleh. Nanti Allah akan beberkan di depan manusia. Maka di sini faidahnya di dalam hadis ini, tentang hadis najwa ini, bahwa Allah Jalla wa Ala di sini menutupi aib seseorang. Dan setelah ditutupi, apakah begitu saja sehingga manusia dulu di dunia menyebut dia ustadz, padahal dia pendosa? Kalau dia tahu apa yang dilakukan oleh ustadz ini setiap harinya, mungkin akan dijauhi. Namun Allah menutup dosa-dosanya. Kemudian setelah itu apa? Tidak cukup dengan ditutupi, tapi apa? Wa ana aghfiru halakal yauma, dan aku mengampuni dosa-dosa kamu hari ini. Maka inilah dari dalil-dalil keutamaan dohirnya orang ini minal muwahhid. Maka dari keutamaan seorang muwahhid, Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dia berdosa, dikarenakan tauhidnya dari dosa-dosa yang belum dia meminta maaf kepada Allah di dunia. Sesuai dengan keumuman ayat di surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Ini poinnya sekarang. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dari orang-orang yang dalam keadaan mempunyai dosa-dosa yang besar. Maka inilah dari hadis yang bisa kita berikan. Mana yang menjadi poin pendalilan di dalam kitab Tauhid di sini? Barakallahu fikum. Ucapan Allah kepada orang ini, di mana Allah berkata kepada orang ini, A'amilta kada wa kada. Ini poin pendalilannya. Apakah kamu melaksanakan dosa-dosa demikian dan demikian? Dijawab, na'am, tentu wahai Allah. Kemudian ditanya lagi, amilta kada wa kada. Taib, tadi dosa yang pertama, kedua, ketiga selesai. Ini ada dosa lagi nih. Kamu melaksanakannya, kata Allah, na'am. Maka di sini menjadi poin pendalilan bahwa Allah berbicara dengan hambanya di hari kiamat kelak. Dan ini poin pendalilan yang dijadikan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab ini, isbat sifatil kalam lillahi jalla wa ala. Dan ini dari keutamaan seorang muwahhid, seorang muslim. Kenapa kita katakan keutamaan dari seorang muwahhid dan seorang muslim? Karena Allah mengampuninya dan Allah menutupi dosa-dosanya di dunia, dan juga di hari akhirat diampuninya sesuai ucapan Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun orang kafir, maka di dalam hadis yang lain disebutkan amal kafir wal munafik, Allah akan mengumandangkan haula illadzina kadzabu ala rabbihim. Maka mereka adalah orang-orang yang berdusta kepada Rabb mereka. Maka digamblangkan dohirnya di depan manusia. Alhasil, inilah hadis yang bisa kita berikan, dan hadis ini datang dari riwayat yang lain dari Adam, hadatsana Syaiban, hadatsana Qatadah. Maka madarul hadis kepada Qatadah, hadatsana Safwan an Ibnu Umar. Maka inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna al muadzin yuadzin. Sudah adzan. Fadhalu hafizakumullah.